Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan acara kita. Semoga ini benar-benar acara bermanfaat untuk diri dan keluarga dan masyarakat di dunia dan di akhirat. Dan termasuk pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun rumah tangga yang indah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul antara suami istri dengan cara yang baik, saling membahagiakan, memberi kebahagiaan, memberikan kesenangan, memberikan sanjungan, memberikan penghargaan, memberikan pengabdian, berkorban dan seterusnya adalah keindahan. Akan tapi ada kalanya menemukan pasangannya tidak sesuai apa yang selama ini ada di angan-angannya. Akan tapi ketahuilah, kekurangan yang ada pada pasangan kita, asalkan ini bukan kekurangan yang namanya syariat. Kalau pelanggaran kepada Allah, ini adalah masalah lain. Misalnya mabuk, tidak sholat, ini adalah harus dijauhkan. Maksudnya kekurangan, mungkin dia adalah kurang santun, kurang lembut, atau masalah kekurangan beri nafkah, bukan urusan kepada Allah. Jika ada kekurangan di dalam dia melayani kita, maka ketahuilah, itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Kalau Anda seorang suami menemukan istri, mohon maaf, yang lidahnya kasar, perilakunya tidak santun, maka ketahuilah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Semoga itu termasuk jenis satu hal yang engkau tidak senang, akan tapi akan menjadi baik untukmu. Sabar adalah untuk mengangkat derajat. Karena apa? Ini adalah masalah hakmu. Bukan seorang suami tidak sholat lalu kita sabar, istri tidak sholat sabar, harus ditegasi untuk bisa melakukan sholat. Artinya urusan hak kita. Nah, kekurangan selalu ada. Karena Anda tidak menikah dengan malaikat yang tidak pernah bersalah. Anda menikah dengan manusia yang ada syahwat dan hawa nafsu, yang punya segudang kekurangan seperti dirimu juga punya segudang kekurangan. Akan tapi orang cerdas tidak hanya mencari kekurangan, akan tapi jika ada kekurangan bagaimana? Ditutup dengan kelebihannya. Jangan sampai dengan kekurangan tersebut menjadikan seorang wanita mudah meminta cerai, atau sebaliknya seorang suami. Ini adalah kehinaan atau ketidakpandaian dalam mengatur rumah tangga. Jika ada permasalahan, segera diselesaikan. Banyak seorang wanita tiba-tiba minta cerai, naudzubillah. Minta cerai. Nabi SAW melarang. Ayyumratin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin. Barang siapa ada seorang wanita yang meminta kepada suaminya perceraian tanpa ada sebab yang jelas, maka faharamun 'alaiha al-jannatu, maka haram bagi wanita tersebut untuk masuk surga. Memang ada perceraian yang dihalalkan, misalnya suami fasik, tidak melakukan sholat, tidak mabuk dan seterusnya, melakukan dosa-dosa besar, maka iya boleh. Akan tapi ada seorang istri minta cerai kepada suami hanya karena kurang lembut suami, kurang ini. Kita hendaknya menata diri dengan kesabaran. Jangan mudah minta cerai. Begitu sebaliknya seorang suami dikit-dikit cerai, mau menaklukkan istrinya saja dengan ancaman cerai. Mana kelebihanmu, hai suami, untuk melembutkan hati istri dengan rayuan, dengan sanjungan saja beres. Akan tapi karena tidak biasa, tidak mengerti seni bagaimana bercinta dan menundukkan hati seorang istri, sehingga dia perlu mengancam cerai, bahkan kadang memukul. Maka hindari kalimat perceraian. Sebab yang namanya perceraian itu hazluhun, termasuk 3 hal yang hazluhun najid wa jituhun najid. Kalau sungguh-sungguh jatuh, kalaupun main-main tetap jatuh. Yang main-main tolak akan jatuh. Na'udzubillah. Kalau sudah tolak itu jatuh, maka haram. Kalau jatuh 1 masih bisa rujuk, 2 rujuk, tapi kalau jatuh 3, tidak akan bisa kembali seorang suami kepada bekas istrinya, kecuali sang istri sudah menikah dengan lelaki lain sampai merasakan hubungan suami istri, lalu dicerai oleh lelaki tersebut, kemudian balik kepada suami yang pertama, baru boleh. Artinya apa? Hukum apa? Pernikahan itu harus kita jaga. Keindahan dalam rumah tangga sudah kaidah. Wahai para suami, jangan mudah engkau mengucapkan kalimat cerai. Kalau Anda mudah mengucapkan kalimat cerai, Anda adalah seorang pria yang tidak punya kelebihan. Menundukkan istri harus pakai ancaman cerai. Tidak. Awas dan hati-hati, cerai yang Anda ucapkan dengan guyonan pun jatuh. Dalam guyonan pun jatuh.
Dan juga kepada para wanita. Dan ini banyak wanita dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Subhanallah. Itu hanya latah, emosi. Di saat ada emosi, marah, tiba-tiba langsung cerai saja, cerai saja. Padahal di saat dicerai belum tentu mau. Maka jaga lidahmu. Jaga lidahmu, wahai wanita. Jangan sampai termasuk orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Faharamun alaihal jannah. Adapun jika ada permasalahan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi permasalahan, memang kita harus cari penengah. Jangan biarkan permasalahan tetap sebagai permasalahan, lalu tidak ada solusi hingga ujung-ujungnya adalah dikit-dikit minta cerai. Bukan seperti itu. Cari penengah. Datang kepada orang mulia, orang yang mengerti bagaimana menyelesaikan permasalahan. Untuk menghindari perceraian tadi. Untuk menghindari perceraian. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang wanita, subhanallah, datang dengan emosi, marah kepada suaminya. Suaminya diolok, dicaci, dan seterusnya. Seperempat jam, 20 menit mungkin ngomong. Sampai kami tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Akhirnya di ujung, kalau setelah ia berhenti, diam, lalu kami minta nomor telepon. Neng, tolong ibu kasih nomor telepon. Nomor telepon siapa? Suami ibu. Dikasih. Buya mau ngapain? Buya mau telepon suamimu agar suamimu segera menceraimu. Dia bingung, kok begitu Buya? Saya tidak mau dicerai. Loh, tadi kamu mau minta cerai. Jadi tadi minta saya mau jauh saja suami saya begini. Ini gara-gara emosi saja. Wahai para wanita, di saat kau emosi jangan mengarah kepada perceraian. Jangan ucapkan kalimat minta cerai. Na'udzubillah. Jika ternyata suami terbawa emosi juga akhirnya jatuh cerai, sementara itu hanya karena emosi sesaat. Di saat rendah emosi pengen balik, sementara sudah jatuh cerai 2 atau cerai 3 misalnya, susah kembali, na'udzubillah. Maka hendaknya jaga, jangan mudah kembali kepada perceraian di saat ada permasalahan. Selesaikan terlebih dahulu. Yang namanya perceraian ada di dalam Islam bukan untuk main-main, akan tapi perceraian dalam Islam dijadikan solusi terakhir di saat sebuah rumah tangga tidak bisa dipertemukan setelah upaya dan usaha, baru kemudian mengarah kepada perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.